kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, FKIP Universitas Mulawarman. Saya berdinas di SD Negeri Rojopolo 2, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam best practice ini, saya akan memaparkan pembelajaran di kelas 3 tema 2 subtema 4 menyayangi hewan yang dilaksanakan pada 12 September 2022 di SD Negeri Rojopolo 2. Tujuan pembelajaran ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap materi, cara merawat hewan, dan teknik potong. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah adanya kesulitan siswa dalam memahami materi cara merawat hewan dan teknik potong yang benar, serta rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif, media belajar yang kurang tepat dan menarik, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah pun minim. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena menurut saya mayoritas guru khususnya di lembaga saya mengalami hal serupa dengan permasalahan yang saya hadapi. Sehingga praktek ini diharapkan selain memotivasi diri saya sendiri juga dapat menjadi referensi untuk guru lain. Dalam praktek ini, saya berperan sebagai guru profesional yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala proses pembelajaran secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rancang. Rencana pembelajaran yang dibuat harus menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif sehingga indikator dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang pembelajaran ini. Terdapat tantangan yang saya alami, yaitu pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa. 2. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, konsep 4C abad 21 yang meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, dan berbasis TKCK. 3. Pemilihan media belajar yang tepat dan menarik bagi siswa. 4. Guru harus menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dari keempat tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang saya hadapi melibatkan dua guru dan siswa. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sedangkan dari sisi siswa, yaitu motivasi siswa. Langkah-langkah yang harus saya lakukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi diantaranya: 1. Pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan dahulu. Proses pemilihan model pembelajaran yaitu guru mempelajari dahulu model-model pembelajaran yang sesuai dengan 4C abad 21, kemudian memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dan pengetahuan dasar siswa serta karakteristik materi. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini yaitu kompetensi guru terhadap model pembelajaran PJBL dan juga penguasaan guru terhadap materi ajar. 2. Pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, konsep 4C abad 21 dan berbasis TPACK. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan strategi pembelajaran adalah memahami strategi yang digunakan dalam kurikulum 2013 yang dipadukan dalam 4C abad 21 dan berbasis TPACK. Proses pemilihan strategi pembelajaran yaitu mempelajari langkah-langkah strategi pembelajaran saintifik, konsep 4C abad 21 dan berbasis TPACK. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan strategi pembelajaran ini yaitu kompetensi guru dalam menguasai dan menerapkan strategi pembelajaran saintifik,
konsep 4C abad 21 dan berbasis TPACK. Yang ketiga, pemilihan media belajar. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media belajar adalah memilih media belajar yang tepat dan sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Media yang dipilih tentunya harus dikuasai guru sehingga lancar dalam pengoperasiannya. Media yang terpilih dalam aksi ini yaitu media berbasis TPACK dan media boneka anak ayam. Proses pembuatan media ini dimulai dengan mempelajari materi, kemudian guru mencari referensi dari berbagai sumber untuk mendesain media yang akan dibuat. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media ini yaitu pengetahuan dan keterampilan guru dalam membuat media boneka ayam dan juga alat seperti laptop dan LCD. 4. Meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang student center. Proses pengembangan RPP yang student center, guru menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan sintak pembelajaran PJBL yang membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan. Sumber daya yang diperlukan yaitu pemahaman dan kompetensi guru terhadap pembuatan RPP yang inovatif dan kreatif, sehingga pembelajaran yang dirancang menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Penggunaan model pembelajaran PJBL dalam menumbuhkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran serta keterampilan siswa dalam berbicara di depan publik. Kedua, penggunaan strategi saintifik. Konsep 4C abad 21 dan pembelajaran berbasis TPACK dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, guru dapat meningkatkan keterampilan pedagogik dan profesionalisme, cara berkomunikasi dengan siswa dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga siswa dapat menangkap makna pembelajaran seutuhnya. Ketiga, penggunaan media belajar berbasis TPACK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan media konkret seperti pembuatan boneka anak ayam dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam hal teknik potong, membuat desain proyek bersama kelompok, serta keterampilan berbicara dalam berpresentasi. 4. Desain kegiatan yang student center sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk semangat belajar. Respon terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka sangat senang mengikuti pembelajaran. Dapat dilihat dari kegiatan refleksi akhir, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dan materi dapat dipahami dengan baik. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan oleh penguasaan guru terhadap materi, model pembelajaran, dan media ajar yang dituangkan dalam RPP yang telah dirancang. Pembelajaran yang kita ambil, pembelajaran yang bisa diambil dari proses, Pembelajaran yang bisa diambil dari proses yang sudah dilakukan adalah sebagai guru harus lebih inovatif, kreatif dalam memilih model strategi, media pembelajaran, guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, serta penggunaan bahasa dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Nah, berikut video praktek pembelajaran tema 2, subtema 4 pembelajaran. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Dimulai hari Senin dengan semangat. Dengan lantang. Deno,
supaya kalian tertanam jiwa nasionalisme, cinta terhadap bangsa Indonesia ya. Ayo berdiri semua. Siap? Ya. Ya, bernyanyi bersama. Solid Kids. Kemarin kita belajar tentang apa? Cara merawat hewan. Apa lagi? Apa kemarin ya? Guru punya biskuit. Kemarin apa namanya? Ramah pinter. Bilangan pecahan. Masih ingat ya itu ya? Iya. Setelah untuk melakukan pembelajaran ini, guru harap kalian nanti dapat memahami cara merawat hewan. Kemarin sudah merawat kelinci, sekarang beda lagi ya. Bu Guru di sini harap kalian bisa mengetahui cara-cara merawat anak ayam nanti ya dengan benar. Terus di sini juga kalian, Bu Guru harap kalian bisa membuat hasil karya sendiri. Ya, berkaitan tentang apa? Tentang anak dengan video. Oke, di sini Bu Guru ada video tadi cara merawat anak ayam. Disimak baik-baik ya anak ya. Oke, nanti setelah videonya ini diputar, Bu Guru kasih pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab nanti ada poin tersendiri. Oke? Oke, siap? Semuanya sekarang kita akan belajar materi kelas 3 pada tema 11 tema 4 pembelajaran kita ya. Kita akan belajar tentang cara merawat anak hewan. Yang pertama adalah pilih 2-5 ekor anak ayam, pilih yang sehat ya. Lalu buat kandang sederhana, buatlah dari kardus bekas. Selanjutnya, kita akan memberi alas kardus tersebut dengan jerami atau dengan koran bekas. Selanjutnya adalah kita pasangi dengan lampu dan nyalakan selama 3 minggu berturut-turut. Nah, yang terakhir kita lengkapi kandang tersebut dengan tempat makan dan tempat minum. Ingat ya, ganti air minum dan beri makan setiap hari. Dan jangan lupa letakkan kandang yang telah dibuat di tempat yang aman dan nyaman. Pertanyaannya di video tadi adalah cara untuk merawat anak ayam. Apa yang harus dipersiapkan untuk merawat anak ayam? 1. Buat kandang sederhana. Tadi di video kandangnya terbuat dari apa? Kardus. Video Bu Guru ingin membagi kelompok kepada kalian semua. Bu Guru punya ada 10 siswa, yang 1 sudah masuk. Berarti 3-3 ya. Sudah ini ya 3-3. Kelompok 1 Bu Guru ingin yang ini. Kelompok 1 ya, kelompok kucing. Oke. Kelompok 2 kelompok burung. Oke. Kelompok 3 ini kelompok kelinci.
Ya, pertanyaan 3 pertanyaan sesuai dengan GAP. Ini namanya memanfaatkan lingkungan, ya, membuat boneka ayam, anak ayam. Oke, bisa kira-kira kalian sudah guru instruksikan membawa gunting, sudah bawa gunting semua? Sudah membawa kertas semua? Persiapkan alat dan bahannya. Yuk, sesuai contoh yang di ada yang menggabungkan kayak jari badan sama kepala. Kepala, badannya, keren. Ayo posisi stiknya diperhitungkan. Tepuk semangat. Semangat. Iya, Bu Guru senang deh kalau gurunya dulu. Oke, nih? Pegang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing akan menunjukkan hasil karya dari kelompok kucing. Ayo yang lain perhatikan. Nanti memberikan tanggapan. Ayo. Sebut nama dulu. Nama anak ayam dari kelompok kucing bernama Cici. Berarti cewek ya? Ya. Cici. Ayo. Cici, untuk membuat Cici apa yang harus kalian lakukan? Menyiapkan kertas, Ayo terus ke depan. Tanpa pandangan ke depan. menyiapkan kertas, gunting, dan lem. Satu lagi apa? Ayo, terus. Kertas dipotong sesuai pola Terus. dan kapas ditempelkan kepada kertas yang sudah digunting. Akhirnya jadilah anak ayam. Yang bernama siapa namanya tadi? Cici. Rama, anak ayammu namanya siapa? Cici. Oke. Sekarang Waktunya untuk berkomentar atau memberikan tanggapan. Siapa yang mau beri tanggapan? Angkat tangan. Erwin, ayo beri tanggapan untuk kelompok anak ayamnya anak kecil. Menurut saya kelompok ya. kucing anak ayam Terlihat apa? sudah
tetap semangat di rumah juga. Selain melakukan mengerjakan soal evaluasi, kalian juga belajar tentang profesi dan bilangan pecahan untuk pembelajaran. Oke, diangkat dulu ke atas. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Sekarang Dulu ya Nak ya. Berdoa. Mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahayu Anggraini. Saya menjabat sebagai guru kelas 5 di SD Negeri Rojopolo 2, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Rohikul Mahtumah, di mana beliau sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman. Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, di mana melalui PPG ini, guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif, yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru. Di era revolusi industri 4.0, banyak sekali tuntutan pemerintah terhadap guru, di mana guru diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan konsep 4C abad 21. Sebelum mengikuti PPG, kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih banyak ceramah, karena guru belum begitu memahami tentang bagaimana menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang baik, bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran yang dapat memancing keaktifan peserta didik, sehingga dalam pembelajaran yang berlangsung terlihat monoton dan peserta didik akhirnya menjadi banyak yang pasif. Setelah mengikuti kegiatan PPG ini, guru memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang baik dan bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran yang menyenangkan. Perangkat pembelajaran yang disusun sudah memenuhi unsur TPACK dan HOTS. Guru juga dituntut membuat media PPT yang interaktif dengan tampilan yang menarik yang dapat merangsang peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terakhir kali, saya merasa senang rekan guru saya, yaitu Ibu Rohikul Mahtumah, dapat mengikuti program PPG ini. Besar harapan saya dengan adanya PPG ini dapat membawa atmosfer baru dalam suasana belajar di SD Negeri Rojopolo 2. Berikut dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Hadi Santoso selaku Ketua Kurikulum di SDN Rojopolo 2. Syukur alhamdulillah tahun ini ada guru di sekolah saya yang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Kita tahu bahwa program PPG dalam jabatan adalah program pemerintah yang bertujuan menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berilmu, adaptasi, kreatif, inovatif, dan kompetensi dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu, PPG dalam jabatan juga dirancang agar mampu membekali kemampuan memecahkan masalah kritis dan kreatif kepada calon guru profesional. Melalui implementasi model pembelajaran dan kegiatan berbasis masalah dan proyek. Proses pendidikan pada PPG, nantinya guru akan digembleng sedemikian rupa agar bisa menjadi pendidik yang profesionalitas dan berkompeten di bidangnya, dengan model perkuliahan yang menuntut guru untuk sigap dan baik dalam mendidik tanpa melupakan kewajibannya melengkapi administrasi.
PPG bagi guru yang mengikutinya tentu akan dibekali dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang handal, sehingga dapat membantu memenuhi kewajibannya di sekolah. Dengan mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2022 membawa perubahan bagi sekolah kami dengan sumber daya yang terbatas. Banyak ilmu yang diperoleh selama mengikuti PPG dan itu sangat bermanfaat bagi guru, sehingga guru dapat menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kami. Apalagi sekarang pemerintah mulai menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Saya sebagai ketua kurikulum di sekolah ini berharap dengan mengikuti program PPG guru dapat mengembangkan kurikulum merdeka dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik, di mana peserta berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, serta fokus kepada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar antara lain literasi dan numerasi. PPG ini juga bermanfaat untuk menemukan penyegaran dan ide baru dalam proses pembelajaran, baik sistem pembelajaran maupun tugas kependidikan, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Demikian kesan saya terhadap program PPG dalam jabatan ini. Semoga kualitas pendidikan kita dapat meningkat.